Minggu ini, minggu depan ya maksud saya, tanggal 19 sampai 25 April 2021, kegiatan praktikum itu akan diisi dengan dengan penentuan atau pencarian judul dari proyek akhir ya. Jadi kegiatan praktikum itu tidak ada modulnya untuk minggu depan, tapi Anda mencari judul untuk proyek akhir Anda ya. Spesifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, untuk kuliah data mining itu nggak ada UAS tulis ya. Jadi evaluasi akhir nanti berbentuk ujian proposal skripsi. Jadi Anda membuat proposal skripsi di sini ya. Kemudian temanya ialah sistem informasi yang salah satu fiturnya menggunakan teknik data mining untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Terus topiknya itu misalnya klasifikasi, clustering, sequential, pattern ya. Kemudian dilarang, nggak boleh frequent item set, time series analysis ya. Jadi algoritma FP growth itu nggak boleh ya. Kemudian time series analysis ya, misalnya double WMA atau sejenisnya ya. Nah itu nggak boleh karena terlalu mudah untuk topiknya ya. Kemudian dilarang menggunakan metode yang sudah diajarkan di kelas. Jadi Anda cari yang lain, misalnya klasifikasi. Nah itu di luar ya, tree, bayes, terus single layer neural network. Nah itu nggak boleh, clusteringnya juga nggak boleh, misalnya Kamin juga nggak boleh ya. Masih banyak algoritma klasifikasi dan algoritma clustering yang lain ya. Silakan Anda cari. Sequential pattern juga boleh ya, meskipun sequential pattern itu tidak dibahas di kelas. Nah ini contoh-contoh judulnya ya. Ini dari bimbingan atau mahasiswa yang dulu saya uji ya. Jadi misalnya sistem prediksi status hasil studi mahasiswa menggunakan algoritma iteratif dikotomizer 3. Jadi misalnya untuk mahasiswa yang baru masuk, kita memprediksikan apakah dia lulus tepat waktu atau berpotensi DO gitu, tapi deteksi dini ya. Terus perancangan sistem informasi prediksi resiko kredit menggunakan metode naive bayes. Nah, tapi ya Anda nggak boleh menggunakan metode yang sudah diajarkan di kelas ya. Kriteria penilaian, nah ini beberapa hal yang menjadi kriteria penilaian. Kesesuaian antara permasalahan dengan teknik yang digunakan ya. Jadi misalnya kasusnya clustering ya, jangan pakai algoritma klasifikasi ya. Kasusnya klasifikasi jangan pakai algoritma clustering ya. Terus jangan mau memecahkan permasalahan yang di luar bidangnya data mining ya. Ternyata itu misalnya bidangnya algoritma genetik, bukan untuk data mining ya, jangan ya. Jadi permasalahannya harus cocok dengan metodenya, dan metode yang dibahas di mata kuliah data mining ya. Kemudian tingkat kesulitan, kalau algoritmanya tingkat kesulitannya rendah ya nilainya kurang maksimal. Makin tinggi nilai tingkat kesulitan ya juga makin tinggi nilainya ya. Kemudian pemahaman, nanti ada ujian lisan ya. Nah itu akan dites pemahaman Anda terhadap algoritmanya. Kualitas proposal dan presentasi PPT. Nah, kalau misalnya Anda cuma kopas ya sangat minimal nilainya ya nanti. Nah, dari presentasi itu juga akan dilihat ya bagaimana pemahaman Anda ya. Kemudian ada yang hal yang bisa menjadi nilai lebih implementasi software kalau bisa ya, tapi ini tidak wajib, sifatnya tambahan saja. Nilai minus jika kopas dari internet, banyak saya temuin ya, dan gampang sekali mendeteksinya. Kopas dari tugas teman, ada loh yang beberapa kelompok yang sama ya. Kopas dari final project ya, itu. Sumber ide, nah, untuk sumber ide Anda bisa misalnya membaca paper, kemudian tekniknya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lain ya.
Kemudian Anda memiliki permasalahan, cari paper yang mirip untuk diambil teknik pemecahannya. Jadi kalau yang pertama, ada teknik sudah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan A. Nah, kemudian ini ya, digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang lain yang mirip milik Anda ya. Terus atau hal yang sebaliknya ya. Jadi ada permasalahan sudah diselesaikan menggunakan suatu teknik. Nah, Anda mencoba teknik yang lain itu juga boleh ya. Kemudian schedule. Untuk schedule-nya minggu ini ya, minggu 9. Nah, ini Anda bagi kelompok dan asisten. Kemudian pengumpulan judul ke asisten ya. Pengumpulan judul ke asisten itu sampai tanggal 22. Nah, asisten itu menyaring ya kira-kira judul apa yang layak atau tidak berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah saya tuliskan di sini. Ya, kemudian setelah itu revisi judul ke dosen, jadi saringan keduanya ke dosen sampai tanggal 25 April ya. Nah, kegiatan ini dihitung sebagai kegiatan praktikum. Jadi Anda ini ya juga harus melakukan presensi. Jadi praktikum minggu ini memang pencarian judul, nggak ada modulnya. Terus nanti minggu ke-12, sekarang minggu 9, terus minggu 12, Anda presentasi proposal dan PowerPoint ke asisten ya. Asisten memberi revisi. Nah, ini juga dihitung sebagai kegiatan praktikum. Ya. Terus minggu ke-14, nah itu presentasi 2. Jadi kan di presentasi pertama kan asisten memberi masukan ya atau revisi. Nah, ini revisi kedua ini Anda menunjukkan ya, menunjukkan hasilnya ke asisten. Kalau misalnya ada masukan lanjut ya nggak apa-apa, diberikan oleh asisten ya. Nah, ini dihitung sebagai kegiatan praktikum ya. Terus minggu ke-16 itu presentasi akhir ke dosen. Ini juga dihitung sebagai kegiatan praktikum. Nah, ini harus perhatikan bahwa semua tahap proses penyelesaian proyek bersifat wajib dan dinilai ya. Jika ada kelompok yang tidak menjalani satu tahap, tidak diizinkan untuk presentasi ke dosen. Jadi yang pertama pencarian judul wajib. Kalau belum ya nggak boleh ke ini ya, ke presentasi 1 ke asisten ya. Ini juga wajib ya. Kalau nggak ini Anda nggak hadir ya ini nggak boleh ke presentasi 2 gitu ya. Presentasi 2 ya juga wajib, kalau nggak hadir ya nggak boleh maju ke dosen. Seperti itu ya. Nah, oke, nah ini saja yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke dosen ya pada saat sesi kuliah tatap muka minggu ini ya. Terima kasih.